Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 56, Murakabah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Ahad pagi, tanggal 19 Ramadan 545 Hijriah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Wahai muridku, aku melihat bahwa aktivitasmu tidak seperti aktivitas orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak juga seperti orang-orang yang takut kepadanya. Engkau berkumpul dengan orang-orang yang jahat, rusak dan menjauh dari para wali dan orang-orang yang suci. Engkau telah mengosongkan hati dari Tuhanmu, engkau malah memenuhinya dengan kesenangan dan kebahagiaan duniawi. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa rasa takut adalah berlian di dalam hati, ia dapat berkilau dan meneranginya, bahkan dapat menerangkan dan menafsirkan. Apabila engkau dapat berbuat seperti itu, takut, maka engkau akan memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Apabila engkau mengingat kematian, maka kecintaanmu terhadap dunia akan berkurang, sebaliknya engkau akan semakin zuhud terhadap dunia. Seseorang yang sudah tahu kematian itu pasti, maka tidak akan ada lagi sesuatu yang ia cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang berjalan memiliki tujuan, maka tujuan setiap kehidupan adalah kematian. Akhir dari segala kesedihan dan kesenangan, batas dari kekayaan yang dimiliki dan kefakiran yang dialami, kesulitan dan kemakmuran, kesehatan dan penyakit. Semuanya bermuara pada kematian. Barang siapa yang meninggal dunia, maka ia telah mengalami kiamatnya sendiri. Baginya yang jauh menjadi dekat. Selama ini ternyata engkau berada dalam kegilaan. Tanggalkan semua itu dari hati, nurani, dan batinmu. Dunia ini ada batasnya, sedangkan akhirat kekal selama-lamanya. Berjuanglah agar engkau menjadi orang yang senantiasa taat. Apabila engkau telah melakukannya, artinya engkau sepenuhnya untuk Tuhanmu. Maksiat adalah manifestasi dari nafsu, dan ketaatan akan meniadakannya, nafsu. Mengikuti kesenangan adalah wujud dari nafsu, tidak mengikutinya berarti meniadakannya. Kendalikan nafsumu, tahan ia dari kesenangan, jangan mengambil sesuatu kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berdasar pada pilihan dan kesenangan yang diinginkan nafsu. Ambillah syahwat dengan sikap zuhud. Gerakan tangan zuhudmu itu untuk mengambil kesukaan, lalu engkau sampaikan kepada nafsu. Sikap zuhud sangat diperlukan sebelum mengetahui keadaanmu. Zuhud itu dalam kegelapan sedangkan mengambil kesukaan dalam cahaya. Oudrah adalah kegelapan dan kerelaanmu kepada zat yang menentukan adalah cahaya. Pada awalnya engkau berada dalam kegelapan, dan setelah datangnya penyingkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keadaan MU menjadi terang. Apabila cahaya bulan Ma'rifat muncul maka akan hilanglah gelapnya malam, takdir, dan apabila matahari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terbit, hilanglah semua noda, kotoran dan juga kegelapan. Semua yang ada di sekitarmu akan menjadi jelas bagimu. Apa yang asalnya sulit menjadi terurai, engkau jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang untuk dirimu dan mana yang bukan untukmu. Engkau akan dapat membedakan mana kehendak makhluk dan mana kehendak Halik. Engkau akan melihat pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana engkau akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga bahkan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Hatimu akan makan dari hidangan musyahadah, dan akan minum dari sajian cinta. La akan mengenakan mahkota penerimaan. Setelah itu, ia akan kembali kepada makhluk untuk melakukan perbaikan demi menyelamatkan mereka dari kesesatan dan mengajak mereka menuju Tuhan dengan meninggalkan berbagai kemaksiatan. Dia selalu mendapat perlindungan, penjagaan, dan keselamatan. Wahai orang yang tidak pernah berpikir dan tidak beriman kepada hal ini, engkau ibarat cangkang tanpa isi. Tak ubahnya seperti kayu kering yang disandarkan dan hanya layak untuk dibakar kecuali engkau bertaubat, beriman, dan bersikap jujur. Apabila engkau bertaubat, beriman dan bersikap jujur, maka dalam taubatmu engkau akan menemukan kebaikan, keselamatan, dan kemanisan. Apabila engkau tidak melakukannya, yang engkau peroleh adalah pecahan kaca yang akan memotong lidah dan jantungmu. Terimalah perkataanku, sesungguhnya aku ingin menjalin hubungan denganmu. Janganlah engkau memusuhiku. Ada permusuhan apa antara engkau dan aku? Aku adalah masjid untuk syalatmu yang akan menghilangkan najis ataupun kotoranmu. Aku sediakan jalan untukmu dan aku hidangkan makanan dan minuman untukmu. Aku melakukan itu semua tanpa mengharapkan balasan apapun darimu,
karena sesungguhnya bukan engkau yang menanggung kebutuhanku. Aku sibuk melayani para pencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila engkau benar-benar mencari Allah, aku pun akan mengerahkan kemampuanku untuk melayanimu. Lalu, apabila tujuan dan pencarian tersebut telah sempurna, maka segala sesuatu akan ditundukkan kepadanya. Wahai muridku, jadilah engkau sebagai penasihat bagi dirimu sendiri, sehingga engkau tidak membutuhkanku dan tidak juga orang lain. Nasihatku hanya untuk lahirmu, sedangkan nasihat yang datang darimu adalah untuk batinmu. Nasihati dirimu dengan senantiasa mengingat kematian dan memutus jalian tali, sebab akibat, bergantunglah kepada Tuhan segalanya yang Maha Agung dan Maha Mengetahui. Bergantunglah pada tali rahmatnya dan jangan sibuk dengan selain Dia, karena hal itu akan menghalangimu darinya. Apabila salah seorang di antara kalian mencapai kebahagiaan melalui aku, maka aku pun ikut berbahagia. Akan tetapi, apabila aku berkata kepadanya, tetapi ternyata ia tidak menerima, maka sesungguhnya aku merasa bersedih. Orang mukmin akan mendekat kepadaku sedangkan orang munafik akan melarikan diri dariku. Wahai orang-orang munafik, sesungguhnya kakusetu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murka kepadamu. Dia telah menjadikan aku sebagai api yang siap membakarmu. Apabila kalian bertaubat, mau menerima perkataanku, bersabar dalam menerima kerasnya ucapanku, maka aku akan menjadi penyejuk dan penyelamat bagi kalian. Celakalah kalian, engkau tidak merasa malu, ketaatanmu hanya lahirnya saja, sedangkan batinmu bermaksiat. Sebentar lagi engkau akan dijemput oleh kematian, kepedihan akan segera menghampirimu dan engkau akan dijebloskan ke dalam penjara api dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai engkau yang lalai dalam amal, kalian tidak memiliki rasa malu. Kalian rela dengan kebatilan siang dan malam. Engkau mengharapkan apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalian bermalas-malasan. Paksakanlah untuk beramal, agar dirimu bersih dari kotoran. Apabila engkau mau bertaubat, maka harus ada langkah awal yang akhir untuk penyempurnaan. Wahai orang yang tidak mau mengabdi kepada tuannya, wahai orang yang mengandalkan pendapat sendiri dan mengabaikan nasihat para nabi, rasul dan wali. Wahai orang yang yakin kepada makhluk dan tidak yakin kepada Khalik. Tidakkah engkau memperhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terkutuklah orang yang meletakkan kepercayaannya kepada sesama makhluknya. Jangan terlalu mengejar-ngejar dunia sehingga engkau meluapkan kemarahan karena terdorong oleh sesuatu dari dunia. Karena hal itu akan merusak hatimu sebagaimana cuka yang dapat merusak madu. Celakalah engkau. Engkau menyatukan cinta dunia dan kesombongan. Apabila tidak bertaubat, keduanya tidak akan membawa kebahagiaan bagi pelakunya. Berpikirlah, siapa sebenarnya dirimu? Apa sebenarnya dirimu itu? Dari apa engkau diciptakan? Dan untuk apa engkau diciptakan? Jangan takabur, tidaklah berbuat takabur kecuali orang yang bodoh dan tidak mengenal Allah, Rasulnya dan juga orang-orang syalih dari hambanya. Wahai orang yang tidak pernah merenung, engkau mencari tingginya derajat dengan takabur, yang akan peroleh justru sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Barang siapa yang takabur maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkannya. Barang siapa yang ridha dengan akhirat, maka ia akan menjadi orang yang utama. Barang siapa yang rela dengan hal yang sedikit, maka akan diberikan jumlah yang banyak. Barang siapa yang rela menerima kehinaan, maka ia akan memperoleh kemuliaan. Relakanlah engkau berada dalam kerendahan, maka selanjutnya keadaanmu akan berbalik. Barang siapa yang merendah dan rela terhadap takdir, Allah akan mengangkat derajatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sikap tawadlu dan baiknya adab akan mendekatkanmu kepada Allah, sedangkan sikap takabur dan buruknya akan menjauhkanmu darinya. Ketaatan akan memperbaiki keadaanmu dan mendekatkanmu, sedangkan kemaksiatan akan merusak dirimu dan menjauhkanmu. Wahai muridku, jangan menjual agama dan menukarnya dengan tanah. Janganlah engkau menjual agamamu dan menukarnya dengan tanah kekuasaan, kerajaan, kekayaan dan makanan yang haram. Apabila engkau makan dengan cara menjual agama, maka hatimu akan menjadi hitam. Bagaimana tidak? Karena sesungguhnya engkau menghamba kepada makhluk. Wahai orang yang terhinakan, seandainya di dalam hatimu terdapat cahaya, tentu engkau dapat membedakan antara yang haram, syubhat dan yang mubah. Antara mendekatkan hatimu dan menjauhkannya. Engkau tentu dapat membedakan antara mengambil dengan tangan kasar pada langkah awal keimanan, kemudian ketika kuatnya iman mengambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika diangkatnya perantara antara engkau dengannya. Apabila hati telah kuat, ia akan mengambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tangan makhluknya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maksud dari diangkatnya perantara adalah diangkatnya kebersamaan hati dengan perantara dan hilangnya syirik dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah terkesan dengan pujian dan cercaan mereka, permintaan dan penolakan mereka. Apabila diberi, mereka melihat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melakukannya demikian juga ketika dia ditolak. Para wali itu tuli, bisu, dan buta dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dialah yang menolong atau menghinakannya, yang memberi atau menolak, mendatangkan madarat dan memberikan manfaat. Mereka memiliki intisari bukan cangkang, kemurnian di atas kemurnian, kebaikan di atas kebaikan. Itu semua yang menjadikan semua makhluk keluar dari dalam hatinya, tidak ada lagi yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada hanya zikir yang tersembunyi kepadanya bukan kepada yang lain. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu dari Engkau. Celakalah engkau menyangka bahwa engkau dapat menguasai nafsu tanpa hukum. Justru tanpa hukum ia, nafsu, akan merendahkan dan mempermalukanmu. Wahai orang munafik, jangan hanya berpikir dengan kepalamu ketika bersamaku. Karena sesungguhnya aku tidak merasa malu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada hamba-hambanya yang syalih. Apabila seorang hamba telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makhluk yang ada di dalam hatinya akan gugur dan keluar. Semuanya akan berterbangan seperti daun kering yang diterpa angin kencang. Secara total ia kosong dari makhluk, buta dari melihat mereka, tuli dari mendengar mereka di dalam hati dan nuraninya. Apabila nafsu telah tunduk, penjagaan anggota badan diserahkan kepadanya, kemudian hati berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari apa yang ada di sisinya. Apabila telah terwujud seperti itu, maka dunia akan datang menghampiri dengan sendirinya, dan ia pun mampu menguasai diri dan berdiri untuk memperbaikinya. Demikianlah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mencarinya. Dunia akan menghampiri mereka dalam rupa situarenta yang lemah dan menjijikan. Dunia akan memenuhi bagian jatah mereka dan bahkan ia akan dilayaninya. Lalu mereka mengambil hanya bagian mereka, tanpa menolehnya sedikit pun. Wahai muridku, kosongkan hatimu dan isilah hanya oleh Tuhanmu. Sibukkan anggota badanmu dan nafsumu untuk melayani keluarga, dengan tetap melaksanakan perintahnya dan mencarikan nafkah untuk mereka dengan perbuatannya. Diam di hadapannya, tidak mengajukan pertanyaan disertai kesabaran dan keridhaan adalah lebih utama daripada doa, permintaan dan rintihan. Hapuslah ilmumu oleh ilmunya, serahkan semuanya kepada pengaturannya. Putuskan keingikannya, asingkan akal mukasika datangnya ketentuan dan takdirnya. Lakukanlah yang demikian itu bersamanya. Itu pun jika engkau mengharapkan pertolongannya. Apabila engkau sampai kepadanya, engkau harus diam di hadapannya. Seorang mukmin, cita-cita dan pikirannya menyatu, tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada terlintas dalam pikirannya, itu muncul dari Tuhannya, yang kemudian sampai kepada hatinya. Sementara ia tetap berdiri di pintu kedekatannya. Apabila derajat ma'rifatnya telah kokoh, maka pintu pun akan dibukakan. Lah akan sampai ke balik pintu itu dan ia akan melihat sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh pikiran dan tidak juga dapat dilukiskan dengan kata-kata. Syariat hanyalah kata-kata rahasia untuk rahasia yang fana, dari nafsu, keinginan, adab yang buruk dan seluruh perilakunya dalam keselamatan, kebaikan, dan kenikmatan. Dialah yang berbuat apa saja terhadapnya, bagaikan Asyabul Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Quran Surat Al-Kahfi 18, Wahai muridku, dengarkanlah semua ini dan percayalah, jangan engkau mendustakannya. Jangan menghalangi dirimu untuk mendapatkan kebaikan dari segala arah. Ya Allah, perlakukanlah kami dengan kemuliaan dan kebaikan-Mu serta ampunan dan kelembutan MU di dunia dan di akhirat. Serta ampunan dan kelembutan MU di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang dapat memandang-Mu di dunia dengan mata hati kami dan di akhirat dengan mata kepala kami. Ya Allah, lunakanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin.
Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.